Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ketemu di Bandung kebetulan dengan Pak Shens yang terkenal dengan Kalawet. Pak Shens, selamat sore. Sore. Kita berjumpa ya untuk ngobrol-ngobrol mengenai konservasi spesies, khususnya primata dulu ya. Yang tadi diskusikan. Pertama kali saya melihat bahwa konservasi sangat berkaitan dengan situasi atau isu mengenai etika moral. Ya. Di mana posisinya? Ya, sebenarnya usaha konservasi dijalankan oleh lembaga. Sedangkan lembaga seperti Kalawet meminta orang percaya sampai memberi dukungan finansial. Oh, penting sekali. Percaya saya mendukung. Betul. Kita non-profit, jadi hanya mengharapkan sumbangan. Otomatis kepercayaan akan ada kaitannya dengan etika. Kenapa orang mendukung? Karena percaya kenapa? Karena etikanya mungkin sesuai dengan etika donatur itu sendiri, mungkin tentang kesejahteraan satwa, kelangsungan hidup spesies, kemudian usaha yang kita jalankan kan pasti di hadapan kita, kalau kita lakukan konservasi nyata, pasti ada musuh-musuhnya. Pasti. Namanya ada yang merusakkan, ada yang pasti kan. Ada dua benturan. Dan dalam konteks seperti itu, kepercayaan lebih penting lagi. Dan kepercayaan sekali lagi akarnya etika. Etika adalah orang yakin apa yang saya tidak mungkin lakukan. Bukan apa yang saya lakukan, tapi apa yang tidak mungkin lakukan. Seperti didanain oleh pihak yang tidak atau berkomitmen atau berkompromi dengan pihak-pihak yang perusak. Misalnya itu salah satu contoh. Atau kalau kita membahas satwa, pengelolaan satwanya, bahwa kepedulian terhadap satwanya tidak diragukan lagi. Jadi apapun kemampuan saya akan lakukan yang terbaik buat satwa itu. Kawan-kawan, kita sudah mulai ini step demi step dengan Pak San Kalawet. Saya ingin masuk lagi setelah tadi definisi etika, moral, konservasi. Memang sulit sekali ya Pak Shen, sulit sekali ya. Bagaimana sehingga Pak Shen itu langsung melakukan sebagai basis kehidupannya dengan etika tadi? Sebenarnya karena mulai dari kecil, dari nol. Jadi step by step saya juga lakukan kesalahan. Saya belajar karena mistake, di mana kita ya sebenarnya tumbuh besar, bertahap. Dan saya bersyukur sebenarnya waktu di awal tidak menerima kepercayaan yang berlebihan yang mungkin saya tidak bisa akan kelola. Jadi kan seiring dengan pengalaman kita sudah terus berkembang. Terus kita bisa mampu untuk berkembang, karena berkembang satu hal, tapi apakah kita mampu berkembang dan sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Makanya saya cukup puas dengan perjalanan lembaga saya. Mulainya dari kecil dan step by step jadi besar, tapi tidak menjadi beban yang mengkhawatirkan. Takutnya kita tumbuh besar, besoknya kita tidak mampu jalankan. Tidak sustain. Betul. Pak Shen, kenapa dipakai nama Kalawet? Sebagai nama belakangnya. Ini sebenarnya dengan sendirinya, tetapi itu mungkin secara tidak langsung. Buat saya Kalawetnya tidak hanya sebuah lembaga. Kalawet buat saya itu sebuah ide. Kita harus lakukan apapun yang kita bisa lakukan demi apa yang kita suka dan cintai. Saya dedikasi hidup saya untuk menyelamatkan alam di Indonesia, khususnya nyawa dan itu dari hati. Dari hati. Itu bagian dari identitas saya. Kalau seseorang ambil Kalawet dari saya, tidak sisa apa-apa. Tidak ada apa-apa, saya tidak bisa melakukan apa-apa yang lain. Jadi waktu masyarakat mulai panggil saya Pak Kalawet, malah sebenarnya pas. Karena bagian dari identitas saya. Saya pernah mengatakan di depan waktu ada sedikit perang mulut dengan orang yang tidak begitu sepakat dengan saya, yang ingin menghalangi Kalawet. Saya juga katakan, boleh saja diban Kalawet atau tidak didukung tapi tidak akan mati Kalawet, karena jauh lebih dari sekedar sebuah lembaga itu. Dan karena saya percaya bahwa usaha konservasi selain tujuannya, yang terpenting adalah pesan yang kita sebarkan di sekitar kita pada saat kita lakukannya. Sehingga diikuti. Sehingga kita bisa merubah mindset orang-orangnya. Jadi walaupun di ujungnya saya kalah, artinya ujungnya saya tidak menyelamatkan apa-apa,
Tapi pesan semoga ya, doa saya ya. Yes. Kalau sepanjang perjalanannya ada beberapa orang yang ikut terinspirasi, ikut berjuang juga, itu buat saya sebenarnya sudah cukup. Pasalnya, tentunya ketika memulai, karena katakanlah ini gerakan konservasi, penyelamatan alam, penyelamatan orang-orang yang biasa berburu spesies, mungkin juga bermacam-macam lah di Indonesia. Banyak hambatan pasti ya, banyak perlawanan maksud saya. Sebenarnya perlawanan saya tidak pernah hadapi dari masyarakat lokal. Oke. Karena saya tidak pernah nyalain masyarakat lokal. Di depan situasi yang kompleks, di mana kita kehilangan habitat dalam skala yang besar, saya tidak akan menyalahkan masyarakat masih misalnya berburu di hutan yang lebih kecil, yang tersisa-sisanya. Saya akan melihat global picture-nya, yang perlu disalahin bukan masyarakat. Jadi dari dulu-dulu, itu juga satu alasan kenapa saya merasa di rumah di Kalimantan, padahal bukan tanah air di mana saya dilahirkan. Tapi dunia kan, tanah airnya bisa dikelola. Tetapi saya di Kalimantan diterima oleh masyarakat. Tidak hanya tinggal di Kalimantan karena satwa, tetapi karena saya belajar dari masyarakat Dayak di sana. Dan apapun usaha saya lakukan bersama masyarakat. Dan selama ini setiap kali saya punya masalah besar, musuh besar, setiap kali masyarakat lokal yang pernah selamatkan saya. Jadi hambatannya betul, tapi lebih dari skala globalnya. Jadi yang kita bahas penyebab deforestasi utama misalnya. Patience. Tentunya ada sekali knowledge pengetahuan passion dengan the local tribes, the local ya suku-suku adat di situ ya, sehingga menjadi dasar how to conserve gitu ya. Kira-kira bagaimana hubungannya tuh? Sebenarnya masyarakat Dayak pada umumnya ya, banyak suku Dayak ya, mereka punya link yang khusus tentang hutan dan lahan. Jadi pada saat kita memberi alternatif di Indonesia yang tahun 2024 ini yang serba ingin modern dan lain sebagainya, tetapi pada saat kita hadir memberi alternatif di mana itu bisa juga dapat uang, bisa juga berganti gaya hidupnya, tapi kami memberi alternatif untuk tetap dengan jaga hutannya. Orang Dayak nomor satu yang dukung. Nomor satu, saya kasih contoh masyarakat yang ingin jual lahannya ke industri sawit atau yang lain-lain. Kalau kita memberi alternatif untuk menerima uang yang sama, untuk lahannya tidak hilang, hutannya tidak hilang, tetap bisa manfaatkan lahannya, hanya tidak boleh menebang dan berburu. Untuk masyarakat malah waiting listnya panjang sekali. Dan karena sekali lagi dalam artinya itu koneksi hubungan antara hutan dan masyarakat Dayak sangat kuat. Dan itulah konservasi sesungguhnya. Itulah konservasi. Makanya prakteknya saya ya belajar dari masyarakat sana dari dulu. Saya sudah 26 tahun di Kalimantan sampai hari ini, mereka lah yang banyak memberi ilmu ke saya dan itu kuncinya. Saya menyelamatkan sekarang hutan ya, dulu hanya nyawa dan rehabilitasi, sekarang lebih ke habitat. Dan habitat saya sekarang menyelamatkan hutan dengan dan untuk masyarakat, menjadi juga aman. Tetapi tujuan utamanya adalah bersama dan untuk masyarakat. Itu kuncinya. Manusia sebagai unsur utama dalam konservasi. Satwa dalam konservasi satwa, tapi manusia nomor satu. Dan saya merasa di lapangan, saya juga belajar ya. Saya tidak datang dengan konsep seperti ini langsung ya. Saya juga ditampar berapa kali istilahnya dengan realitanya salah dan lain sebagainya. Attitude sombong di awal karena merasa tahu segala. Cepat sekali saya merasa bahwa saya harus paham hal itunya. Itu di begitu banyak kawasan konservasi di mana konfliknya dengan masyarakat. Kenapa? Sejarahnya apa? Siapa yang dirugikan di awal? Nah, sekarang saya punya puluhan hingga ratusan orang yang ingin kerjasama, artinya lahannya ikut diamankan. The local. Sen, another questions. Itu Sen kan dari Perancis. Betul. Dari negara yang modern di sana. Apakah pengalaman di sana sudah aku muak terhadap kemajuan teknologi? Tidak. Gimana? Tidak. Saya berangkat ke Indonesia benar-benar ke Asia sebenarnya di awal, benar-benar karena saya jatuh cinta sebagai anak kecil sama Jadi saya datang ke Thailand pertama kali di Asia karena lokasi yang negara yang paling gampang saat itu 97 untuk lihat di alam. Saat pulang dari Thailand,
pesawat saya masih ingat, koran yang dikasih ke penumpang ada judul kebakaran hebat di Indonesia 9798 saat itu. Jadi saya merasa kalau saya mau bantu negaranya Indonesia harus dibantu. Karena waktu itu kalau kita bahas primata kan semua orang ngomong orangutan, tapi primata lain agak disingkirkan. Jadi itu yang mendorong saya ke Indonesia. Bukan misalnya meninggalkan Prancis dengan saya muak atau tidak. Saya tidak apa ya. Hidup saya ada di sini. Saya memang lahir di Prancis. Saya merasa nyaman dan ingin meninggal di Indonesia. Tetapi saya tidak buang masa lalu saya sebagai orang Prancis. Itu akar saya memang dari sana kan. Tetapi saya percaya bahwa perjalanan hidup kita yang membuat kita harus panggil rumah, tempat di mana kita merasa paling nyaman. Dan saya sebenarnya bukan Indonesia, Kalimantan. Indonesia kan begitu diverse kan, begitu banyak budaya, banyak. Dan Kalimantan. Selama ini saya sama orang Dayak. Sen, apakah karena Sen banyak tergantung dan hidup dengan istrinya yang dari Kalimantan? Tergantung hidupnya. Sehingga mencintai Kalimantan? Nggak ada, itu hubungan apa namanya? Itu apa jodoh beda lagi ya cerita. Saya ingat diri saya itu 25 tahun yang lalu di hulu Sungai Katingan di tengah-tengah Kalimantan yang benar-benar apa namanya pendalaman gitu. Saya ingat diri saya diundang ada beberapa rumah kulit kayu masyarakat yang seolah-olah tidak punya apa-apa segala, tapi mereka punya keterbukaan atas perbedaan. Saya beda negara. So this is the values. Values mereka luar biasa. Luar biasa karena menerima saya apa adanya. Beda agama, beda budaya, beda bahasa, beda fisiknya segala dan saya tidak merasa apa namanya tidak diterima, justru sebaliknya. Dan sampai sekarang makanya saya sering katakan yang membuat saya terus berlanjut karena saya diterima. Kalau besok masyarakat lokal yang mengatakan wah kami muak dengan Karawet ini, saya akan mundur. Mungkin satu-satunya yang bisa membuat saya mundur dari dunia konservasi kalau masyarakat sendiri tidak menginginkannya lagi bisa. Jadi hidup bersama masyarakat. Dan Sen itu adalah di samping beristri orang Indonesia, sekarang adalah sebagai warga negara Indonesia, right? Dari 2012. Kenapa? Saya mencari legitimasi. Sebenarnya warga negara kan sebuah kertas. Yang penting itu di hati, di mana kita merasa. Tetapi saya berjuang keras sekali dan sekarang saya sebenarnya berhenti berjuang ahli itu. Dulu saya mau dilihat sebagai orang Indonesia. Saya coba meniru semuanya mau dilihat sebagai orang Indonesia. Tapi sampai kapanpun saya boleh kan kita katakan kan. Habis itu saya berjuang untuk alam. Saya pengen legitimasi saya dan rencana saya hidup di sini memang. Jadi buat saya itu sangat merasa sedikit lebih percaya diri untuk bahas alam di Indonesia. Buktikan komitmen saya tidak hanya terhadap alam, tapi terhadap Indonesianya. Terhadap NKRI? Ya, persis. Terhadap NKRI. Sen, saya mendengar bahwa Sen sejak umur 9 tahun. Sudah di depan satu museum melihat owa atau lalu tertarik hatinya. Tapi 9 tahun itu, apa jadinya tuh? Saya tertarik dari kecil sama primata mungkin karena mirip manusia dan banyak anak kecil. Banyak anak kecil yang tertarik karena. Tetapi sebenarnya saya tidak jatuh cinta sama owa. Saya di antara owa yang ada di kebun binatang itu cuman penasaran kenapa di mata anak kecil yang saya waktu itu kan saya merasa melihat mereka sedih, mereka perlu pertolongan dan yang kita perlu adalah ilmu sebelum kita bisa menolong. Apa sih yang salah? Apa masalahnya? Di situ saya menghabiskan sangat banyak waktu cuma duduk di depan. Cuma duduk aja? Cuma duduk. Berapa lama? Cuma 5 tahun. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu selama 5 tahun saya minta izin direktur kebun binatang untuk bisa masuk tanpa bayar. 5 tahun hanya melototin owa? Dan ujungnya selama 2-3 tahun saya menyampaikan beberapa saran, mulai bikin pasangan. Habis itu saya ambil betina di Prancis Barat untuk dipasangkan sama jantan di Prancis Selatan. Dan saya sekali lagi mungkin waktu kecil segala saya tidak anak yang populer di sekolah atau apa ya. Jadi buat saya banyak sendiri juga. Jadi satwa itu selalu ada waktu saya kecil buat saya. Mereka ada gitu.
Jadi itu yang sekarang saya sebagai seorang ayah, itu yang saya coba berikan ke anak saya, itu link dengan satwa dan alam. Mereka akan lakukan apapun yang mereka mau dalam hidup mereka, saya tidak bebanin mereka sama sekali. Tetapi saya ingin share ke mereka link itu sama alam. Link sama alam. Tapi kan anaknya Shane kan hidup di hutan berarti. Ya. Lalu bagaimana mendevelop links with the natures? Tidak perlu di-develop, mereka di dalam. Mereka di dalamnya. Di dalam sistem itu. Iya, ekosistem mereka itu hutan. Jadi malah lebih ke sebaliknya. Anak saya kebetulan sekarang itu sekolah di Paris baru. Mungkin adaptasi dia di kota yang lebih sulit. Itu yang terjadi. Ya, karena sesuatu sebenarnya manusia tidak jauh dari primata. Anak primata banyak belajarnya dengan meniru orang tuanya. Apapun, hampir semua jenis primata seperti itu. Itu ya learning process. Learning process. Jadi saya tidak perlu banyak ngomong. Mereka melihat saya di hutan setiap harinya mengikuti saya. Itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi value-value-nya itu mereka udah dapat dan link dengan alam udah dapat dengan alami. Sense. Itu kan berarti saya menanamkan suatu sustainability. Anaknya sudah seperti itu. Kan gitu kan? Saya takut nanti kalau anaknya nggak ada, gimana tuh? For the futures. Jadi harus dipisahin juga. Sebenarnya, jadi ada hidup pribadi, ada anak-anak, ada mereka terlibat karena satu ekosistem di mana mereka hidup di tangannya. Tetapi kami tidak sendiri. Saya ada hampir 70 karyawan yang kerja dengan saya. Beberapa di antaranya sudah lebih 20 tahun. Jadi andai pun kami tidak ada, itu kalaunya jalan, tidak masalah. Jadi sekali lagi saya tidak bebanin juga anak saya untuk melanjutkannya. Tetapi karena dari awal juga saya menyadari bahwa saya sendiri berjuang sendiri, saya tidak akan dapat hasil apapun. Saya harus bentuk tim untuk bisa saya ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Mentawai, ada hutan sana butuh bantuan. Hutan. Jadi kita harus percayain orang lain. Terlalu banyak orang yang bikin sanctuary untuk primata yang banyak sekali terjadi itu. Orang merasa hanya saya yang mampu merawat dengan benar. Ujungnya tidak bisa berkembang karena tidak mempercayai orang lain. Jadi we are together. Kerja sama-sama. Oke. Sen, apa ada kesulitan ketika masuk ke Indonesia? Sangat berbeda tuh. Sosial antara your country dengan apalagi Kalimantan. Apalagi saya datang di Indonesia kan pas reformasi. Pas 98. Jadi buat saya benar-benar perubahan yang luar biasa. Di situ yang saya belajar juga dari banyak kesalahan sayanya. Kita cenderung mau tidak mau itu benar, datang dari Eropa, so sombong, so tahu konsep konservasi di hadapan orang yang sebenarnya lebih tahu dari dulu, dan jadi kita harus dan ya masalah budaya, masalah bahasa, masalah perekonomian, merasa teman-teman di sampai hari ini teman-teman di Kalimantan kalau punya masalah biasanya masalah berat. Kalau kita bahas kesehatan, kalau bahas itu jadi hal-hal yang walaupun saya datang dari keluarga yang tidak kaya di Eropa, tetapi perbedaannya itu memang apalagi di pedalaman Kalimantan. Jadi banyak yang saya belajari, dan saya rasa karena saya datang sangat muda di Indonesia, saya menjadi orang yang benar-benar dewasa di Indonesia. Indonesia membentuk saya juga. Kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah ketemu dengan orang yang selalu berjuang untuk konservasi dan berhasil di konservasi, walaupun masih terus berjuang ya. Jadi this is not the finish ya. Tidak akan cukup. Dan bahkan selalu terasa frustrasi karena merasa tidak cukup di hadapan ancaman permasalahan lingkungan yang begitu dahsyat di mana-mana. Kita tidak akan, kalau sudah mulai merasa sudah cukup saya berjuang, itu bahaya. Harus mempertanyakan hal itu. Itu menjadi dorongan, frustrasi itu yang menjadi sebenarnya fuel untuk terus berlanjut. Ini banyak sekali pressure dalam, luar, global, isu macam udah terjadi kan gitu kan. Lalu Sen, apakah berpikir tetap optimis? Saya punya harapan dalam aksi. Dalam aksi? Aksi. Selama saya bisa beraksi dan melihat secara lokal ya. Kalau kita melihat lokal, karena kita melihat global pasti kita depresi, merasa tidak bisa apa-apa. Tapi lokal,
Contoh, di depan industri perkebunan yang sangat besar segala kan, kita merasa tidak mungkin kita bisa bersaing untuk menyelamatkan. Tetapi kalau kita bicara tentang satu desa, satu dusun, satu wilayah, dan ternyata kita dapat dukungan dari masyarakat, ternyata hutan itu bisa diselamatkan. Di situ harapan saya tersimpan. Saya tidak mau buang waktu, jangan jadi negatif dan pesimis. Karena kalau saya mulai pesimis, saya tidak akan punya tenaga, motivasi yang cukup untuk terus menyelamatkan lebih banyak hal. Jadi saya tidak boleh pesimis dan harus positif. Bagus. Saya umur 75 tahun nggak pernah pesimis. Saya harus bergerak terus. Harus. Saya satu lagi, yang penting sekali soal pendanaan. Tentunya tidak gampang mendapatkan dana ya. Itulah akibat dari perjuangan yang panjang seorang Shane. Bagaimana cara? How to develop? Pendanaan sebenarnya strategi saya itu tidak sering mencari dana. Saya sering memperlihatkan ke orang usaha saya. Dan orang yang peduli akan datang dengan sendirinya. Dan itu cukup. Jadi dari dulu, dari sejak saya datang 25 tahun yang lalu, sudah ada film kru yang datang untuk syuting apa yang saya lakukan, ditayang di sana. Dan itu yang terpenting, aksi nyata akan diliput. Jadi saya tidak perlu banyak bicara, karena orangnya sudah lihat gambar-gambarnya, sudah kenyataan. Kemudian ada historinya. Itu sekarang kalau mau lihat saya nyelamatin uang 20 tahun yang lalu, gambar pun ada gitu. Jadi itu membantu di dunia konservasi yang maaf kata banyak bla 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 dan aksinya sangat sedikit. Frustrasi saya mungkin kalau ada satu frustrasi besar adalah kenapa saya merasa sendiri di Kalimantan. Kenapa begitu banyak orang yang bahas konservasi, tapi kenapa sedemikian sedikit orang yang melakukan yang saya sebut active conservation. Artinya itu pragmatis, nyelamatin apa yang kita bisa selamatin. Langsung, do it now. Do it now. Kalau orang bisa dapat 500 hektar secara atas nama dia ya, untuk bikin sawit, kenapa kita tidak bisa untuk konservasi? Dengan masyarakat kan, bukan dengan mengambil lahannya, tapi bersama masyarakatnya. Kenapa tidak? Karena harus ada komitmen dalam jangka waktu yang panjang. Dan itu terlalu jarang di dunia konservasi. Itu yang sangat disayangkan. Artinya bahwa situasi konservasi harus ditingkatkan capacity. Harus ditingkatkan di level pragmatis. Kita harus pragmatis. Apa yang kita bisa lakukan untuk adanya efek secara langsung sekarang? Stop deforestasi di titik A. Apa yang kita mesti lakukan? Tidak usah teorisasi yang terlalu berlebihan. Aksi. Walaupun the issues come from global warming. Ya sebenarnya global butuh tindakan dan aksi nyata sekarang. Kita kan para peneliti nggak berhenti ingatin kita semua bahwa kita harus beraksi sekarang. Babat hutan harus berhenti. Hal yang paling gampang bukan sesuatu yang dibangun, yang paling gampang adalah stop merusak. Hutannya udah ada. Solusi untuk menyerap karbon kan alam sudah ciptain. Nggak usah pikir-pikir lagi. Shane, luar biasa ini. Satu pengalaman, napak tilas jejak ya. Dan kami merasa banyak hal-hal yang diperoleh dari proses yang Shane dapatkan di lapangan. Dan sekarang sudah bukan hanya di Kalimantan Tengah saja toh, sudah mulai Kalimantan Selatan mungkin. Belum di Kalimantan Selatan. Tapi ada di Sumatera Barat, di Mentawai. Tapi memang untuk habitatnya sekarang kita bisa gerak dengan pesawat capung yang memungkinkan kita bisa cover seluruh Kalimantan. Jadi harapannya memang akan kita terus dampingi masyarakat untuk nyelamatin satwa pada saat satunya masih di habitatnya. Sen, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga ada sen-sen yang lain yang menyelamatkan bumi ya. Saya tidak sendiri. We are together. Terima kasih. Terima kasih banyak.